Museum Gucigang, dari sejarah Jenang Kudus hingga sang empu ukir asal Cina Tai Lingxing. Teman-teman, video ini dilengkapi dengan subtitle dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Tekan tombol CC di kanan atas layar video Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan subtitle tersebut. Ini adalah bagian dalam dari Museum Jenang Kudus. Meskipun namanya adalah Museum Jenang, tapi sebenarnya museum ini menampilkan sejarah lengkap kota Kudus, termasuk sejarah orang-orang penting di Kudus pada zaman dulu. Nah, siapa dan apa saja yang diceritakan di museum ini? Mari kita mulai dari sejarah Jenang Kudus di sini. Museum ini baru dibuka pada tahun 2017, jadi masih terhitung sangat baru. Saat kita masuk di museum ini, kita langsung dibawa ke cerita kehidupan masyarakat di kota Kudus pada tahun 1930-an. Pada tahun itulah sebenarnya industri Jenang Kudus dimulai. Jenang adalah makanan yang dipercaya punya kaitan dengan cerita rakyat di desa Kaliputu. Konon ada seorang tua bernama Mbah Depok yang sedang bermain burung dengan cucunya di tepi sungai. Saking asiknya, sang cucu kurang hati-hati sehingga tercebur dan hanyut di sungai itu. Warga yang tinggal di sekitar sungai itu berusaha menolong dan akhirnya berhasil mengangkat anak kecil itu dari sungai. Kebetulan pada saat yang sama, Sunan Kudus dan Xie Jangkung sedang lewat di tempat itu. Mereka menghampiri kerumunan warga yang sedang panik karena si anak kecil itu ternyata sudah tidak bernafas lagi. Sunan Kudus mengira anak kecil itu sudah meninggal. Namun Xie Jangkung berkata bahwa anak itu masih hidup, dia hanya mati suri saja. Untuk membangunkan anak itu, Xie Jangkung meminta ibu-ibu membuat jenang bubur gamping, yaitu makanan yang terbuat dari tepung beras, garam, dan santan kelapa. Setelah berhasil membangunkan anak itu, Sunan Kudus berkata, kelak masyarakat desa Kaliputu akan hidup dari usaha membuat jenang. Nah, kisah itulah yang kemudian menginspirasi ibu-ibu desa Kaliputu bekerja di industri Jenang Kudus. Dan seperti inilah gambaran kehidupan sehari-hari masyarakat desa Kudus yang bekerja membuat jenang pada zaman dulu. Ini adalah foto generasi awal pembuat Jenang Kudus. Tertulis di situ tahun 1910, berarti Jenang Kudus sudah dikenal lebih dari 100 tahun lamanya. Dan seperti inilah peralatan yang digunakan untuk membuat jenang pada saat itu. Ada mesin untuk memarut kelapa, lumpang yang fungsinya untuk menghaluskan beras menjadi tepung, dan ada juga wajan yang besar untuk memasak jenang. Saat ini usaha jenang ini sudah dikelola oleh generasi ketiga, yaitu Bapak Muhammad Hilmi. Beliau meneruskan usaha ini sejak tahun 1992 sampai saat ini. Awas. Di sini juga ada miniatur rumah adat Kudus dan bangunan khas yang dikenal sebagai Menara Kudus beserta pintu gerbangnya yang unik itu.
Jika dilihat sekilas, bentuk dan model bangunan gerbang dan menara Kudus ini masih mempunyai ciri khas Hindu-Buddha, seperti gerbang-gerbang di zaman Majapahit dulu. Hal ini tidaklah mengherankan, karena memang dulunya menara ini didirikan oleh Sunan Kudus, dan Sunan Kudus sangat dikenal dengan ajaran-ajarannya yang sangat toleran terhadap agama masyarakat Kudus pada waktu itu, yaitu agama Hindu. Inilah diorama yang menggambarkan suasana pasar tradisional di Kudus pada zaman dahulu. Pasar ini dulu dinamakan Pasar Bubar Menara Kudus. Ternyata tidak banyak warga Kudus sendiri yang tahu tentang Pasar Bubar ini. Kebanyakan warga Kudus kalau kita tanya apakah tahu Pasar Bubar, mereka malah akan balik bertanya, Pasar Bubar di mana itu? Tentunya ini tidak aneh, karena memang pasar itu sekarang sudah tidak ada lagi. Dulunya Pasar Bubar letaknya dekat sekali dengan Masjid Menara Kudus dan kelenteng Hok Ling Biu. Jaraknya hanya sekitar 60 meter saja dari situ. Padahal dulu Pasar Bubar adalah tempat perdagangan terbesar di Kudus. Jenang Kudus pada awalnya juga dijajakan di Pasar Bubar itu. Maka tepat jika dikatakan bahwa sebenarnya sejarah Jenang Kudus dimulai dari Pasar Bubar ini. Oh ya, mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya, kenapa namanya kok aneh ya Pasar Bubar? Ternyata nama itu bermula setelah pasar tersebut tidak lagi berfungsi sebagai pasar pada umumnya. Makanya disebut Pasar Bubar atau pasar yang sudah tidak ada lagi alias sudah bubar. Masuk ke dalam ruangan berikutnya, kita akan melihat banyak sekali foto-foto yang berderet rapi. Tokoh wanita ini namanya Ngasira. Mungkin tidak banyak orang Indonesia yang pernah mendengar nama ini. Tapi jika kita menyebut nama R.A. Kartini, pasti semua tahu kan? Ya, sosok wanita yang bernama Ngasira ini adalah ibu kandung dari salah satu pahlawan wanita Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini. Selanjutnya ada foto R.M. Panji Sostro Kartono. Beliau ini adalah kakak kandung R.A. Kartini. Di bagian dalam ruangan ini nanti kita bisa melihat patung dan biografi yang sangat menarik dari tokoh ini. Jadi sabar dulu ya. Selanjutnya ada foto Oma Kapal. Oma Kapal ini didirikan pada tahun 1934 sebagai kenangan dari pemiliknya saat berangkat haji dengan naik kapal hingga berbulan-bulan lamanya. Saat ini kita berada di tengah-tengah miniatur rumah tradisional Kudus yang disebut Joglo Pencu. Sebutan Pencu adalah menunjukkan atap genteng unik yang dinamakan atap Pencu. Rumah Joglo ini merupakan perpaduan gaya dari budaya Hindu Jawa, Islam, dan Cina. Ini adalah ruangan paling baru di museum ini, namanya Gus Cigang. Museum ini menampilkan cuplikan sejarah kota Kudus lewat berbagai koleksinya. Oh ya, Gus Cigang itu sebenarnya adalah akronim atau singkatan dari kata bagus, mengaji, dan berdagang. Ini adalah ajaran dari Sunan Kudus yang mengajarkan masyarakat agar hidup secara baik, rajin beribadah, dan berdagang. Terbukti ajaran dari Sunan Kudus ini telah menginspirasi banyak masyarakat Kudus sehingga lahirlah pengusaha-pengusaha sukses yang berasal dari kota ini sejak dulu. Salah satunya adalah Raja Rokok Kretek Niti Semito ini. Niti Semito memulai membuat rokok secara kecil-kecilan pada tahun 1910. Pada tahun 1922 bisnisnya mulai mengalami peningkatan yang pesat dan pada tahun 1934 pabrik rokoknya memasuki masa-masa kejayaannya. Pada masa itu karyawannya sudah mencapai 10.000 orang dan produksi setiap harinya mencapai 8 juta batang rokok kretek
luar biasa bukan? Rokok yang diproduksi oleh pabrik milik Niti Semito pada waktu itu diberi merek rokok Bal 3. Namun pabrik milik Niti Semito ini mulai merosot setelah agresi militer Jepang ke Indonesia dan akhirnya benar-benar jatuh setelah Niti Semito meninggal dunia pada tahun 1953. Akhirnya bisnis rokok di Kudus mulai tumbuh kembali seiring munculnya pabrik rokok baru yaitu Noroyono dan Jarum. Bahkan bos pabrik rokok Jarum saat ini setiap tahun selalu dinobatkan sebagai orang terkaya se-Indonesia. Sekarang kita sampai kepada tokoh penting lainnya yang ikut berjasa pada perkembangan kota Kudus yaitu Kiai Talingsing. Menurut sejarah, Kiai Talingsing adalah seorang muslim dari Yunnan, Cina. Beliau adalah seorang ahli lukis dan ahli ukir yang sangat hebat. Nama asli sebenarnya adalah Talingsing, tapi karena lidah masyarakat Jawa sulit mengucapkan nama tersebut, maka akhirnya lebih dikenal dengan Talingsing. Setelah merantau dan akhirnya tinggal di Kudus, beliau mengajarkan ilmu ukirnya yang sangat hebat itu kepada masyarakat setempat. Kiai Talingsing ini dikenal sangat dekat dengan Sunan Kudus yang merupakan salah satu dari Wali Songo. Hubungan keduanya konon dikatakan sebagai guru sekaligus murid. Maksudnya mereka berdua ini saling belajar satu sama lainnya. Kiai Talingsing belajar ilmu agama dengan Sunan Kudus, tapi sekaligus menjadi guru Sunan Kudus dalam mempelajari ilmu ukir dan ilmu kesaktian. Seperti inilah ukiran khas Kudus, motifnya kecil-kecil dan rumit. Tapi justru disinilah tampak keindahannya dan teknik ukiran tingkat tinggi yang diwariskan oleh Kiai Talingsing sejak ratusan tahun yang lalu. Yang ini adalah miniatur stasiun kereta api di Kudus. Jadi pada masa lalu memang pernah ada jalur kereta api yang melewati kota Kudus ini, tapi sekarang sudah tidak berfungsi lagi. Oh ya, pesawat terbang ini adalah pesawat Fokker F-200. Jadi dulu pesawat ini pernah digunakan oleh sang Raja Kretek Niti Semito untuk menyebarkan brosur rokok kreteknya. Luar biasa ya, pada tahun 1930 sudah memakai teknik pemasaran secanggih ini. Nah, sekarang kita sampai pada patung Raden Sosrokartono. Inilah Sosrokartono yang secara ringkas sudah saya ceritakan di awal video ini. Sosrokartono ini selain dikenal sebagai kakak kandung R.A. Kartini, beliau juga dijuluki orang paling pintar di Indonesia pada masanya, yaitu pada akhir abad ke-19. Sosrokartono ini sejak kecil sudah mempunyai kecerdasan yang luar biasa, bahkan mampu membaca masa depan. Pada tahun 1917, beliau berhasil diterima menjadi wartawan perang di surat kabar paling bergengsi di Amerika, yaitu The New York Herald Tribune. Beliau menyisikan kandidat wartawan lain dari seluruh dunia karena kemampuannya dalam berbahasa asing. Sosrokartono ini adalah seorang polyglot atau ahli dalam banyak bahasa. Beliau menguasai 24 bahasa asing dan 10 bahasa suku-suku di Indonesia. Oh ya, saat beliau bekerja sebagai wartawan di Eropa dan Amerika, beliau mendapat gaji $1.250 Amerika. Kalau dikurs ke uang rupiah sekitar 18 juta rupiah satu bulan. Wow, bayangkan coba gaji sebesar itu pada tahun 1917. Tentu saja dengan gaji sebesar ini beliau bisa hidup dengan mewah di Eropa. Demikianlah kisah putra Indonesia yang dijuluki si jenius dari timur ini. Dan sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang, dan jangan lupa disertai like dan komen supaya kita bisa saling berbagi pengetahuan di sini. Tidak lupa juga untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungannya untuk channel ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya ya.